saja untuk memulai program kita Duduk Bareng Parlemen. Kali ini kita langsung live dari ruang praksi Partai Nasdem Gedung DPRD Sumatera Utara. Kita punya topik sejauh mana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat. Nah, tentunya acara ini terselenggara hasil kerjasama antara Humas DPRD Sumatera Utara dan juga Radio Kardopa 99,4 FM dan tentunya juga Kardopa Digital. Jangan lupa untuk duduk bareng parlemen siang hari ini bisa Anda saksikan langsung live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau juga live TikTok di Kardopa 994fm.kdg. Yes, dan juga live streamingnya jangan lupa di www.kardopafm.co.id. Nah, ngomong-ngomong tentang sejauh mana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat, mungkin belakangan ini banyak sekali ya masuk aspirasi masyarakat tentang keluh kesah masyarakat ke anggota dewan kita. Bagaimana para anggota dewan kita menyikapinya nih pendengar Kardopa? Kita langsung saja berbicara untuk topik kita siang hari ini bersama Bapak Pendeta Berkat Kurniawan Lauli SPD MIP, tentunya dari fraksi Partai Nasdem. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Desi dan Pak Peter. Pak Peter, ya. Karena saya juga ditemani produser saya Pak Peter Manopo. Oh iya, Bapak mungkin bisa agak sedikit deket-dikit Pak? dikit lagi. Oke. Biar enak kita ngobrolnya ya. Pak, kita punya topik hari ini sejauh mana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat. Oke. Belakangan ini kalau kita dapat informasi nih Pak ya, kan sering juga kemarin ada demo-demo di Iya, depan gitu ya. Itu kan rakyat menyampaikan aspirasinya gitu. Nah, sejauh ini Bapak sendiri menanggapinya gimana tentang kekiniannya DPRD Sumatera Utara saat ini, Pak? Iya banyak dinamika ya di gedung DPRD. DPRD ini kan lembaga politik ya, dan Mm-mm. kemudian di sini semua kepentingan eh, harus diakomodir Mm. dengan berbagai latar belakang. Terkait banyaknya demo yang belakangan terjadi dengan berbagai isu yang diangkat, Muncul. ya lembaga DPRD mempunyai beberapa mekanisme. Tentu di sini DPRD itu terbuka untuk siapa saja datang. Ada yang melakukan orasi, ada yang minta juga audiensi, ada yang minta RDP. Semuanya kita layani disesuaikan dengan jadwal yang ada di lembaga. Ya, Pak Peter. Kamu di komisi. Saya sekarang di Komisi A. Komisi A itu membidangi pemerintahan, hukum, dan pertanahan, perizinan, dan lainnya. Eh, Masih banyak PR kita soal pertanahan ya di Sumatera Utara. Itu PR kita sampai sekarang yang belum selesai bersama dengan pemerintah. Kalau kita sendiri sih mendorong Ini pemerintah. masih banyaknya mafia tanah ya, Pak? Ya, termasuk itu ada ex-HGU yang sampai sekarang belum juga tuntas. Ya, kita di sini sifatnya menampung ya keluhan masyarakat terkait tanah. Kita sampaikan kepada pemerintah, kita panggil PTPN, kalau itu hubungannya dengan PTPN, kita panggil BPN, hubungannya dengan BPN, kita panggil juga pihak polisi atau eh, aparat hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan itu. Oke, ini kan DPRD ini kan sebagai rumah besar Ya, rakyat Sumatera Utara ya, Pak. betul. Nah, ini yang saat ini yang paling banyak masuk itu apa tuh, Pak? Laporan-laporan dari aspirasi rakyat. Banyak ya isu kemarin kita baru RDP memanggil Pangdam, Panglima. Panglima. Heeh. Isu terkait ada kurang lebih 200 orang Heeh. siswa atau orang tua siswa yang mereka ditipu. Oke. Nah, ditipu oleh oknum. Oknum, kita nyebutnya Ya, oknum gitu. oknum ya, yang kemudian kita panggil, kita menerima laporan orang tua, hadir juga kemarin dari Polda, hadir juga dari eh, perwira dari Pangdam ya. Memang belum tuntas, tapi kita berencana untuk
memanggil kembali semua pihak dan berencana kita mau ke Komisi 1 DPR RI. Oh, Ah, keputusan ya berarti. ya, karena kasusnya agak unik sih ya, Mbak Desi. Dari ada video-video yang dibawa oleh orang tua, bagaimana anak-anak mereka dilatih oleh oknum perwira di Rindam, di Siantar, kemudian mereka dijanjikan akan menang sebagai calon anggota TNI, begitu. Ini yang menjadi sorotan saat ini ya, Pak. Itu salah satunya. Oke. Ya, dan banyak lagi isu-isu lainnya lah, kaitannya juga dengan pemerintah. Ya, kemarin saya juga mendampingi ada guru-guru Ya, dari Pulau Nias yang eh, kemarin sempat saya angkat juga di paripurna. Mereka dimintakan uang oleh oknum di dinas pendidikan lagi nih. lagi untuk bagi-bagi dari uang tunjangan daerah terpencil atau dacil yang mereka terima. Nah, itu beberapa sorotan kita di lembaga. Harapannya sih sesuai dengan keinginan Pak Gubernur melakukan evaluasi bersih-bersih di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan itu kita sangat semangat untuk mendukung itu. Bagaimana anggota dewan menyoroti atau menanggapi aspirasi rakyat untuk saat ini? Ya, kalau kami di Komisi A sangat terbuka, memberi ruang lah sebesar-besarnya dan saya pikir kami masing-masing anggota DPRD juga sangat loyal dan sangat royal dengan pemilih kita. Saya sendiri kalau menanggapi setiap keluhan masyarakat itu seringkali tidak hanya rapat ya, Mhm. saya banyak ruang kita bisa menyampaikan itu. Apakah itu kaitannya hubungannya dengan pemerintah, oknum ya di pemerintah yang kemudian bekerja tidak sesuai dengan aturan, tidak melayani masyarakat dengan baik. Saya acap kali langsung lapor ke Pak Gubernur kalau beliau datang di sini. Kita langsung sampaikan ke beliau, ke Pak Wagub atau ke kepala dinasnya, kepala OPD supaya itu bisa langsung ditanggapi begitu. Oke, ini kan juga Jadi berarti Pak tingkat masalah-masalah yang hadir di Provinsi Sumatera Utara Ya, tentu menjadi bagian yang disorot oleh DPD. DPRD, betul. Saya dapil 8 Pulau Nias. Pulau Nias. Selain Pasti. kan segala sesuatunya dari Dari Nias ya. Nias, ya. Kita tertinggal dari sisi isu pembangunan ya di Pembangunan ya. 5 tahun terakhir di periode sebelum ini kan. Kemudian Pak Bobi datang ke Nias dan melakukan banyak evaluasi ya. Kemudian kita mendengar informasi bahwa beliau akan memberikan anggaran yang cukup besar di Pulau Nias di tahun 2025 ini. Isu yang kita dengar sebesar 350 M. Ya, begitu. Bapaknya mungkin agak terlalu jauh dari mic. Ya. Gimana? Aku. Oke, jadi saat ini memang Pak Gubernur lagi fokus ke sana ya, Ya, untuk memperbaiki segala. Tapi kan untuk menanggapi aspirasi rakyat ada juga anggota dewan ini suka terjun langsung nih Pak ke lapangan atau ke dapil-dapil. ya, saya aja hari ini baru datang dari Nias ini. Oh, Pesawat pagi jam 11 baru nyampe di Medan. bagus. Saya sudah hampir berapa minggu di sana bersama dengan masyarakat. Tadi malam aja sebelum berangkat ke sini, Menjemput aspirasi langsung ke ya Nias gitu ya, Pak. saya masih ketemu jam 9 malam dengan masyarakat Kecamatan Bawelato, Kabupaten Nias terkait ada sebuah perusahaan yang menguasai sebuah lahan untuk dijadikan kelapa sawit, namun pembebasan lahannya itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kemudian lahannya dibeli kepada yang bukan ahli waris.
begitu. Oke. Nah itu, tipu-tipu kalau nah ini pasti ada, itu Ada permainan ya, Pak? ada melibatkan juga oknum pemerintah di bawah. Nah herannya itu di kasus yang kemarin ini saya terima, malah ada tanah yang sudah dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Nias justru diperjualbelikan oleh masyarakat dan itu disetujui oleh pemerintah desa. Nah, kita kemarin sudah menerima suratnya di lembaga untuk nantinya kita lakukan rapat dengar pendapat di Komisi A dan mungkin Komisi B. Rapat dengar pendapat gabungan nanti kita panggil semua pihak dari Pulau Nias, dari Kabupaten Nias untuk dan perusahaan tersebut untuk mempertanyakan kok bisa ada pembelian lahan kepada yang bukan ahli waris, kemudian tanah yang sudah dihibahkan kepada pemerintah bisa-bisa dijual kembali oleh masyarakat kepada perusahaan dan lebih lucunya lagi pemerintah Kabupaten Nias yang sekarang Iya. diam aja gitu. Asetnya dijual dia diam aja. Jadi something wrong ya, ada sesuatu mungkin di situ ya. Kenapa dia diam aja? Nah, gitu. ya ada sesuatu menurut Bapak Sesuatu apa, Pak? Ya mungkin ya, ini menurut saya, pemerintah ini kami di Nias itu selama ini tidak punya investor terkait berbagai kegiatan dan mungkin kali ini ada investor dan karena ini pemerintah baru, dia mungkin tidak mengetahui, tidak menanyakan kepada bawahannya apa betul di situ lahannya, siapa pemiliknya dan kemudian apakah di situ ada lahan pemerintah dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin membuat saya berpendapat bupatinya tidak paham. Ya, tidak paham atau mungkin dia paham, ya sengaja dibiarkan gitu aja. Artinya kalau tidak ada yang keberatan, ya alhamdulillah katanya kan. Puji Tuhan. Tapi kalau nanti akhirnya ini jadi temuan di penegak hukum, ya mungkin nanti dia akan berkata, "Oh, ini tadi saya sudah begini, saya kurang mendapatkan informasi yang utuh dari ya." Banyak aja cara menghindari ini Pak Peter. Ah, sudah masuk ke DPRD semua info itu. nah ini nanti kan kita mau RDP kan. Ya, kita mau RDP kan. Dan saya sudah berjanji kepada masyarakat akan mengawal proses ini sampai ini terang benderang. Begitu. Artinya kita bukan melarang investasi datang ya. Kita mau juga investasi itu datang. Cuma investor harus tahu, masyarakat luas harus tahu bahwa masyarakat di lokasi yang akan diinvestasikan duitnya itu akan hidup berdampingan dengan investor itu bisa puluhan tahun atau bahkan sampai ratusan tahun. Coba bayangkan kalau kemudian mereka hidup berdampingan tapi berkelahi terus. Karena tidak tuntas di awal. Makanya saya tadi di media sosial saya bilang begini, ada pepatah Nias itu. Begini dalam bahasa Nias ya. Sehi faudu ita bambere, moroi faudu ita bahogu. Artinya, Artinya? lebih baik kita berkelahi di bawah pohon ya daripada nanti kita berkelahi di atas pohonnya di akhir begitu. Jadi mendingan kita berkelahi di awal daripada nanti di akhir kita berkelahi gitu. Jadi panjang jadi ceritanya. Jadi artinya mendingan diselesaikan di awal supaya nanti ujungnya baik begitu. Apa yakin itu selesai? Nanti kan ada keterlibatan pemerintah. Saya yakin ya. Kenapa saya yakin? Karena tentu kita menaruh percaya kepada lembaga-lembaga terkait, contohnya kepolisian, kejaksaan, BPN. Jadi atau pemerintah provinsi nanti ketika mereka dilibatkan untuk melihat itu dari atas, saya yakin pemerintah yang sekarang sedang memerintah, baik itu Pak Bobi maupun itu Pak Prabowo, mereka sedang searah ya atau on the track dalam melakukan pembenahan di berbagai karena ini berkaitannya dengan kesejahteraan rakyat kan. Ya, Untuk apa kita mengorbankan rakyat yang besar melindungi satu orang kepala daerah contohnya atau satu orang oknum
yang membuat justru semakin runyam. Indonesia, Sumatera Utara ini sudah banyak kali masalah. Jadi kan masa gara-gara satu orang itu mendamaikan masalah lagi. Nah, itu keyakinan saya. Tapi kalaupun nanti kita harus berhadapan dengan tembok-tembok, ya kita harus lawan. Ya, itulah yang susah. Tembok-tembok ini kadang-kadang nggak nampak. Ya, Tembok betul. bayangan gitu. Ya, tapi saya setiap ada yang saya bela masyarakat dalam ada isu-isu yang kemudian itu saya ikut mendampingi di dalam, saya selalu menuntaskan. Dan tidak peduli siapapun temboknya, Ya, begitu. Berarti direspon dan sekaligus ditanggapi dan dituntaskan kalau Ya, misalnya Pak. ya harus. Nanggung-nanggung kan nggak enak juga Pak. Bang, nanti kita diejek dong. Untuk apa jadi wakil rakyat Iya. tapi tidak bekerja secara tuntas? Orang Ya, apalagi saya tidak punya kepentingan. Artinya apakah ada bisnis saya di situ atau ada keluarga saya di sana. Seringkali memang itu malah jadi temboknya. Ya. Jadi ada konflik kepentingan kan. Kita membela karena kita juga punya kepentingan. Begitu. berkat jalan nggak dengan keinginan itu. Saya pikir Pak Surya Paloh sudah sangat banyak memberikan instruksi kepada kita ya. Kita ingin menjadi penyeimbang di pemerintah di setiap level. Apa yang baik dukung, yang tidak baik kita kritisi. Karena fraksi kan kebanyakan tahun jadi. Betul, Jadi kadang-kadang jalan itu kok betul. Ya, benar. ini aman nih. Ya, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik karena kita bicara dengan aturan ya. Aturan yang kalau partai juga akan menegur kita ketika kita menabrak justru aturan. Ya, kita melindungi orang sementara aturannya mengatakan tidak begitu. Oke, Bapak dari Dapil Nias ya Pak. Selain tadi masalah yang Bapak sebutin, apa lagi yang menjadi sorotan utama di daerah Nias sendiri? Bapak kan menjemput aspirasi rakyat Ya, daerah Nias. kita yang diteriakin sering hari ini adalah percepatannya. Percepatan mengeksekusi program yang sudah dijanjikan oleh gubernur ke daerah kita. Memang persoalan infrastruktur, persoalan jembatan yang kemarin rusak di Nias Barat, dan memang masyarakat lagi butuh-butuhnya jembatan, contohnya Nias Barat itu harus segera dibangun karena tidak ada jalan lain kan selain harus melewati jembatan itu, dan sekarang masyarakat harus melewati sungai tanpa ada pengamanan di sana. Yang penting kalau sungainya surut, mobil lewat atau naik perahu. Nah, jadi masyarakat selama beberapa bulan udah mulai jenuh dengan keadaan itu kan. Ini sorotan saat ini, dan pembangunan jalan kita di hampir lebih 100 km itu yang sudah rusak parah ya. Dan saya tiap waktu dapat WA, kapan nih Pak Gubernur udah janji kapan terus. Memang prosesnya sudah mulai berjalan, tapi memang kondisinya tidak secepat yang kita inginkan ya. Tapi saya sering katakan ini akan kita kawal, kita ingatkan terus pemerintah supaya itu segera bisa dilakukan. Gitu. Dikawal terus ya Pak. Iya, dikawal terus. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak. Oke, siap. Jangan kemana-mana dengar Kardopa, pastikan untuk stay tune terus di Kardopa 99,4 FM dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi program Duduk Bareng Parlemen. Kali ini kita langsung live dari ruang fraksi Partai Nasdem Gedung DPRD Sumatera Utara. Tentunya masih bersama Bapak Pendeta Berkat Kurniawan Lauli, SPD MIP dari fraksi Partai Nasdem. Kita punya topik sejauh mana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat. Jangan lupa sekali lagi live Facebook kita, live TikTok kita, dan juga live streaming kita bisa Anda saksikan untuk program kita siang hari ini. Nih Pak Berkat, kita lanjut lagi nih bahasan kita tentang sejauh mana anggota DPRD Sumut merespon aspirasi rakyat. Tadi kita fokus ke dapilnya Bapak ya. Kita banyak nih permasalahan yang harus dijemput langsung gitu ya. Nah sejauh ini bagaimana DPRD merespon
aspirasi rakyat yang masuk gitu? Eh, Itu kan ada tahap-tahapnya, ada Iya, prosesnya. kalau sekarang kalau kita di sini kan ada namanya alat kelengkapan dewan. Dewan itu disebar, ada di komisi, ada di Banggar, ada di Bamus, ada di Pansus. Sekarang Mbaknya mau tanya yang mana nih? Biar lebih fokus kita membahasnya. Sebelum ke situ Pak Berkat, Ah. kan mekanisme itu kan bisa saja Ah. melalui fraksi dulu, Hmm. apakah juga di fraksi atau bagaimana? Kalau di fraksi nanti kita biasanya kalau di fraksi membahas case per case ya. Contohnya nanti ada yang sudah diangkat, kemudian kalau dia sudah masuk di pansus, kemudian di sini semua fraksi dikumpulin, kemudian kita memberikan pendapat, lalu kita akan sampaikan melalui pandangan umum. Oke. Pandangan umum di paripurna. Nanti di situ kita masukkan semua pendapat umum kita dan kemudian itu kita sampaikan secara resmi kepada pemerintah. Ada juga hal-hal lainnya yang sifatnya khusus kita harus tuntaskan di komisi. Nanti kita dari fraksi mendapat petunjuk perintah dari fraksi, ini ada case yang dibahas di komisi untuk dikawal gitu. Kalau nanti ada soal pembahasan anggaran, kita nanti yang ditugaskan di Banggar akan ditugaskan untuk membicarakan itu. Contohnya ada pembangunan jalan, contohnya ada pembangunan sekolah di daerah tertentu yang kemudian kita dapat informasi sangat membutuhkan eh, perhatian khusus. Nanti kita diperintahkan di Banggar untuk bisa menyampaikan itu ke TAPD supaya kita ada sekolah nih di dapil sekian, tolong dibantu. Ini sekolahnya seperti ini. Tolong kepada Pasekda, kepada dinas terkait untuk memberi anggaran ke situ. Seperti itu. Atau ada peraturan daerah yang sedang dibahas sekarang di Bapemperda, di Badan Pembuat Peraturan Daerah, kita dikawal untuk disampaikan ke sana. Ini ada pasal yang harus diuji, ini pasalnya harus diperbaiki. Pasal ini menyangkut ini harusnya ditiadakan contohnya. Nah, itu kita harus sampaikan ke Bapemperda supaya pasal yang dikehendaki oleh fraksi Nasdem itu dimunculkan atau dihilangkan contohnya. Karena itu berbenturan kepada kepentingan masyarakat gitu. Jadi bagi Pak Berkat ada skala prioritasnya. Ada. Ada skala prioritas. Oke. Tadi kan Bapak tanya ke Desi. Cuman yang pengen aku tanyain itu Pak, prosesnya gimana? Biar masyarakat juga ini itu sama aja nggak bakal ditanggapi, nggak didengerin, aja sampai kita nggak mau gitu Iya. kata Dewan. Tuh. Kita Oh, nih prosesnya gimana? Biar masyarakat juga tuh tahu nih, ada prosesnya loh, jadi sabar gitu kan. Ya. Kalau ingin ditanggapi atau gimana? Pertama dulu lembaga DPRD ini bukan segalanya ya, tapi kita di sini bisa menyuarakan. Bisa menyuarakan. Itu dia. Bukan pemutus, tapi di sini kita bisa menyuarakan segala sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan usulan itu? Banyak hal. DPR ini ada instrumen namanya reses. Ada reses. Reses. Itu langsung jemput ya. Nah, kita datang ke masyarakat. Ada kadang kita melakukan sosialisasi. Masyarakat walaupun itu hanya sosialisasi, tapi boleh juga kadang-kadang mereka, Pak, ini sosialisasi ya, kami mau sosialisasi, tapi kami juga mau menyampaikan pendapat, usulan. Ya, namanya udah ketemu dengan masyarakat, walaupun judulnya sosialisasi, ya kampung aja dulu. Kemudian kalau pokoknya ini saran saya ke masyarakat ya, seluruh masyarakat di Sumatera Utara, bahkan Indonesia kalau saya bilang. Kamu ketemu DPR kabupaten, kota, provinsi atau DPR RI, kamu melihat dia lagi melintas di depanmu, kamu ada sesuatu yang selama ini terganjal untuk disampaikan, tahan aja dia. Pak, berhenti dulu sebentar. Mau kenal tidak kenal, tahan aja. Pak, saya mau menyampaikan ini gitu. Bila perlu kamu videokan biar DPR-nya tambah senang dia atau tambah segan dia untuk contohnya kalau dia buru-buru ada sesuatu mau lari dia nggak enak kan, udah tahan aja dia dan sediakan video di situ untuk merekam itu, gitu.
sampaikan. Jadi kadang masyarakat ini merasa segan, kemudian bahwa hanya reses lah yang menjadi tempat mereka menyampaikan sesuatu. Nah, reses itu kan bagian kecil dan tidak semua di satu kali reses bisa bertemu dengan semua masyarakat kan. Nah, jadi menurut saya kapan saja, di mana saja, cegat, sampaikan secara lantang, jangan pernah takut. Kalau datang langsung ke gedung DPRD Sumut gimana? Apalagi kalau datang ke sebenarnya yang masyarakat itu yang tidak ribet itu kalau mau langsung ya, tidak ribet tuh. Nggak usah pakai demo, nggak usah pakai orasi. Datang aja 2-3 orang ke sini, datang ke komisi, dan kita di sini di lembaga DPRD ada yang namanya piket. Setiap minggu komisi itu giliran piket. Oh, Itu 1 minggu. Contohnya komisi A minggu ini piket. Kami jaga standby anggota komisi A standby di Medan dan tidak akan kemana-mana. Minimal 1-2 orang akan ada di lembaga yang akan mendengarkan. Sampaikan ke humas, di bawah ada namanya humas. Ya, kami mau bertemu dengan anggota dewan yang piket. Dan tidak boleh tidak ada anggota dewan yang tidak piket. Wah, kalau ada yang tidak piket, maka sampaikan ke BK, sampaikan ke Badan Kehormatan Dewan, ya kan? Ya, Nah, di cuma bawah kan ada humas juga. Saya yakin humas kita juga bisa menjadi tempat mengadu ya. dan humas yang akan memfasilitasi untuk ketemu dengan anggota dewan yang standby di kantor. cuma Pak Berkat, kadang-kadang pemikiran masyarakat itu kan kami sudah datang ke gedung dewan. Mana anggota dewan? Nggak ada. Mung- Berondo atau Kadang begini, kalau yang namanya saya sering berhadapan dengan demo teman-teman yang berorasi. Seringkali begini, di luar itu demonya sampai ribuan orang. Kemudian kita mau berdiskusi, kadang diskusinya bukan kita yang didengar, padahal mereka datang sebenarnya untuk mendengarkan penjelasan kan. Ya, kadang-kadang diberi ruang untuk menjelaskan pun tidak. Seakan pendemonya ada sebagian kecil pendemo ya, tidak semua. Ada juga sebagian malah mendikte kita. satunya 2 arah. Harusnya 2 arah. Nah, seringkali saya menyampaikan ke bawah, "Pak, ada demo." Saya sering bilang begini, "Udah, baiknya 5-10 orang atau kalau ada 20 organisasi yang gabungan gitu, tarik 2 orang, bawa ke dalam, kita diskusi." Begitu. Nanti kalau di luar bukan diskusi, orang bisa teriak ini, kita Iya, lagi bicara ini, dia teriak itu. Kadang ya kesannya nanti kita nggak bisa, apa lagi yang mau kita sampaikan semua udah. Nah, jadi seharusnya orasi setelah orasi, ayo kita diskusikan. Contoh. Nah, kadang-kadang begini juga Pak Peter, ada isu-isu yang dibawa ke provinsi, contohnya tapi itu isu nasional. Ya. Isu nasional. Ya. Kita di sini jadi tempat tujuan untuk didemo, disampaikan. Kita di situ tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau sudah nasional yang didiskusikan, sudah pasti kita di sini hanya menerima dan meneruskan itu ke pusat, ke presiden atau itu ke menteri atau itu ke lembaga DPR RI. Kalau isunya nasional. Kalau isunya nasional dan seringkali kebanyakan contohnya isu ketenaga kerjaan. Contohnya itu lebih banyak ke undang-undang protesnya, bukan kepada peraturan daerah yang dibuat oleh Sumatera Utara atau pergub yang dibuat oleh Pak Gubernur. Nah, kalau sudah sampai di undang-undang, bukan kita yang membuat undang-undangnya. DPR RI ke pusat. Seringkali nanti, oh kalian DPR nggak tahu apa-apa, kenapa? Kita nggak bisa menjawab. Kita pun bisa menjawab, tapi bukan itu nanti keputusannya di atas. Di sini kita hanya bisa menerima saja dan memberikan nota protes itu kepada lembaga terkait di Jakarta, kan begitu. Seringkali begitu. Nah, di demo-demo itu seringkali mentok. Ya, benar. Mentok. Kalau kita ambil skop Sumatera Utara, Hmm. itu ini kan
gubernur kita baru, Mhm, kurang lebih 2 bulan, iya, sekitar setengah tahun. iya. Apa yang menjadi perhatian Pak Berkat terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Yang saya lihat sekarang ya, Pak Gubernur itu lagi bersih-bersih di lingkungannya. Artinya OPD-OPD atau oknum OPD yang kemudian bermasalah, beliau tidak mempertahankan. Ya, langsung dicopot, diserahkan ke APH untuk dibina atau kalau ada yang harus dilanjutkan ke pengadilan, ya dilanjut beliau. Artinya beliau tidak membela dan tidak mempertahankan. Kemarin ada wartawan yang nanya ke saya, bersih-bersih. Pak Berkat setuju karena begini kayak Pak Gubernur membawa ketakutan kepada ASN. Saya bilang begini, itu tugasnya gubernur dan ada penilaiannya di pusat di KASN soal perilaku ASN kita. Kalau gubernur tidak melakukan itu, nanti kita dapat nilai buruk dan itu mempunyai efek buruk terhadap penilaian pemerintah Sumatera Utara dan itu harus kita dukung. Nah, gitu. Kemudian sorotan lainnya beliau memang lagi betul-betul menghitung setiap pengeluaran yang ada di OPD. Ya, beliau sangat jeli sekali. Bahkan di beberapa kali pidato yang dia sampaikan, dia pernah menemukan ada belanja tusuk gigi katanya, yang itu nilainya sampai ratusan juta kan. Nah, Kemarin iya masalah itu. Jadi saya pikir beliau sangat teliti sekali dengan apa namanya perencanaan penganggaran dan saya pikir itu sangat positif. Nah, itu sangat positif sekali. Ya, tapi kan Pak Berkat, anggaran itu kan bersama DPR juga disusunkan APBD. Sebelum dikirim ke sini kan mereka lakukan dulu evaluasi di sana. oke. Iya kan? Evaluasi dulu baru masuk ke Masuk ke sini. Nanti setelah sampai di sini baru kita lihat lagi. Mana tahu ada lagi yang eh, anggaran yang terselip yang bukan merupakan prioritas. Nah, kita kan di sini membahas visi misi gubernur. Pak Gubernur ngomong begini, ya kita sesuaikan. OPD-nya nurut nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah, itu nanti yang kita tegur. Itu nanti yang kita evaluasi. Pak Gubernurnya menginginkan ini kok kamu nyeleneh ke kiri gitu. Perbaiki lagi. Gitu. Jadi termasuk fungsi pengawasan itu. Betul. Pengawasan. kita balik lagi ke Sumatera Utara tentang merespon aspirasi rakyat. Sumatera Utara sendiri menurut Bapak yang menjadi sorotan tuh apa sih Pak yang paling utama? Kita keseluruhan Sumatera Utara gitu saat ini. Bidang apa ini? Semua bidang, maksudnya semua bisa menyangkut bidang apa aja. Yang menjadi sorotan apa nih? Ya, Laporan-laporan dari masyarakat yang masuk ke Misalnya contoh bidang pendidikan. ya. Kesehatan, banyak jadi keluh kesah masih. Iya, iya. Sekarang sih lebih ke yang paling utama itu ke infrastruktur ya. Itu sorotannya. Oke. Banyak ketertinggalan kita kemarin di program pemerintah sebelumnya multi-year itu kan sekian persennya itu puluhan persen itu tidak terlaksana Ya. dan namanya infrastruktur ini saja tidak terlaksana yang di belakang udah rusak kan itu jadi tambah jadinya ini nambah ini ditambah kita memang belakangan ini ada bencana-bencana alam ya di beberapa kabupaten kota. Nah tentu ini memang yang sangat isu-isu yang sangat penting. Ditambah lagi pemerintah pusat lagi banyak melakukan efisiensi kan anggaran. dan menggeser anggaran. Nah, ini juga menjadi sebuah ujian bagi pemerintah daerah. Dari banyak visi yang harus dilaksanakan, dari banyak usulan masyarakat untuk segera dikerjakan, ternyata anggarannya tidak ada. Kan begitu. Nah, makanya sekarang Pak Bobi lagi mana lagi anggaran yang harus kita kurangi yang tidak perlu ini. Nah, jadi bahkan isunya ada Berpengaruh. betul. Sih, fokus itu. Pasti pengaruh.
Ya, itu mempengaruhi fiskal kita juga kan. Begitu. Sangat berpengaruh juga. Sekarang ini kalau bisa dibilang perekonomian kita sudah tidak baik-baik saja. Oh, stagnan, stagnan. Semua sekarang saling menahan diri untuk tidak boros. Kalau contohnya masyarakat dulu sering 1 minggu 3 kali ngafe, mungkin tinggal sekali dia ngafenya kan. Pemerintah pusat memotong dinas Ya, semua itu. luar. Iya, semua itu dihimbau semua dilakukan supaya program yang prioritas dapat terlaksana. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini kita berbicara ke Partai Nasdem dulu. Jadi apa yang menjadi concern dari Partai Nasdem saat ini, Pak? Apakah dari fraksi? Eh, kita kemarin instruksi dari DPW ya, kita mengawal programnya Pak Bobi. Oh, oke. Itu. Jadi kan DPR atau partai kan tidak punya visi misi ya. Kita ditugaskan di sini menjadi perwakilan rakyat. Tentu apa keinginan rakyat yang kemudian bisa kita sandingkan dengan visi misi gubernur atau bupati dan wali kota yang ada di bawah. Itu yang kemudian kita angkat, kemudian mudah-mudahan itu menjadi dilirik oleh Pak Gubernur. Oh, ini cocok dengan visi misi saya nih. Ah, ini bisa jadi salah satu acuan untuk bisa dilaksanakan. Contohnya dari sekian, ada 10 nih cara untuk mengeksekusi visi misi gubernur yang diusulkan oleh beliau kan. Setelah dia melihat kita, dia melihat ada yang bagus. Oke. Oh ini oke kalau begitu kita ambil nih 2 dari Nasdem contohnya, 2 dari Golkar. Ini cocok kayaknya lebih cepat kalau kita pakai ini. Makanya kita menyelaraskan itu kepada Pak Bobi. Kita tidak ada tujuan khusus atau visi misi khusus untuk itu. Kita hanya kepentingannya mau masyarakat pemilih Nasdem atau masyarakat pemilih partai lain, intinya itu harus dibuat sejahtera oleh gubernur. Yang harus disejahterakan. Udah ada kritik, Kritik, eh kan beliau ini belum punya APBD yang disahkan dia ya, karena beliau baru dilantik bulan Maret kalau nggak salah kan, Si baru. baru. Jadi tidak ada yang signifikan dikritik oleh DPR atau Nasdem, karena beliau masih mengerjakan program tahun lalu sebenarnya. kan kalau misalnya personil dari Medan ke Pemprov. Nah, ASN maksudnya. Oh, isu-isunya. jadi sebenarnya perpindahan ASN itu bagi saya kita tidak persoalkan ya. Kenapa? Karena itu kalau sudah sesuai aturan. Ada wartawan yang nanya, gimana nih Pak? Aku bilang, pertama, acuannya itu Pergub. Kita di Sumatera Utara ada peraturan gubernur soal masuk dan keluarnya ASN. Itu aja dipedomani. Pertama, salah satunya adalah ujian mutasi. Apakah sudah dilakukan ujian mutasi dan ASN tersebut lolos atau tidak? Kemudian apakah ada persetujuan dari pimpinannya sebelumnya? Soalnya kalau dia Pemko Medan, wali kota setuju nggak kalau dia pindah ke? Pindah ke Ya, Pemprov. kalau gubernur wali kotanya tidak setuju, berarti kan ada pelanggaran. Tapi kalau kemudian wali kota setuju, ya fine aja kan. Tidak ada aturan yang ditabrak dan sepengetahuan kita selama berapa bulan terakhir ini belum ada peraturan yang ditabrak. Ya. Beda waktu ada kasus zaman periode yang lalu Pak Edi Ramayadi kan ada ditarik ASN dari Tapteng kalau saya tidak salah, kemudian dibawa jadi ASN ke provinsi tanpa dari Pemko Sibolga. ASN anggota wali kota ditarik jadi ASN di provinsi oleh Pak Gubernur sebelumnya, tidak ada persetujuan wali kota. Nah, itu jadi masalah. Sempat juga kita bicarakan di sini dan kemudian akhirnya dikembalikan ke Pemko Kota Sibolga, lalu diulangi lagi prosesnya.
Begitu. Dan kalau ada yang melanggar seperti itu pasti kembali ke situ, Pak. Karena sekarang soal ASN ini dia sudah sudah online. Jadi tidak ada perpindahan kalau tidak diketahui secara online itu dia. Tapi kan Pak Pekat ada asas yang namanya meritokrasi. Ya. Eh, selagi kuota tersedia, contohnya di Sumut nih, ada kuota 10 yang harus diisi. Saya kira tidak ada pelanggaran di situ. Selama kuotanya masih tersedia gitu. Tersedia. Terkecuali kita mau menggeser orang, lalu kita paksakan orang lain masuk. Mas- Itu melanggar. Tidak boleh ada pegawai, jangankan eselon, pegawai staf saja, dia dipindahkan tanpa dia punya jabatan atau pekerjaan di dinas lain, begitu. Tidak boleh. Kecuali mungkin terlibat korupsi ya. Kalau dia ada korupsi, dia sedang dalam pemeriksaan inspektorat, dia dinonaktifkan, jabatannya mesti diisi, gitu. Karena tidak boleh ada kekosongan pelayanan publik kan, begitu. Ya, kita kembali ke studio. Baik pendengar Kardopa jangan kemana-mana, nanti kita bakal masuk ke segmen terakhir untuk duduk bareng parlemen. Pastikan untuk stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi program duduk bareng parlemen, masih langsung live dari ruang praksi Partai Nasdem Gedung DPRD Sumatera Utara. Kita masih bersama Pak Berkat nih untuk membahas topik kita sejauh mana anggota DPRD Sumatera Utara merespon aspirasi rakyat. Kita masuk ke sesi terakhir nih Pak ya. Oke, Mbak Nah Desi. ini ini bagaimana aspirasi rakyat ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Sumatera Utara? Apa yang dilakukan anggota Dewan nih Pak? Kalau isunya bisa diselesaikan di level gubernur, maka kita akan panggil gubernur, sekda, kadis. Kalau contohnya isunya mesti kita bawa ke kementerian, nanti kita yang berkunjung ke kementerian terkait atau kita ke DPR RI untuk mendengarkan penjelasan dan sekaligus untuk memberikan saran atas contohnya revisi undang-undang yang kaitannya ketenaga kerjaan tentunya. Kita minta ke kementerian terkait untuk bisa merevisi dan datang ke DPR RI untuk mengusulkan supaya diberi dukungan atas revisi karena di Sumatera Utara ada isu yang masyarakat tidak menerima contohnya. Nah, begitu. Nah, itu cara kita untuk kalau kemudian aturannya belum diatur, kita akan mengusulkan ramperda supaya diatur. Supaya punya payung hukum. Ada payung hukum. Hukumnya. Gitu. Oke, berarti lihat isu permasalahan nih Pak ya. Kalau Benar. masih bisa diselesaikan di lingkungan Sumatera Utara aja, dipanggil dinas-dinas atau pihak terkait yang nyangkut di isu-isu ini gitu. Benar. Terus udah skala nasional ya. Kita harus keluar. Harus ke pusat ya. Iya, begitu. Ya, oke. Ini kan kemarin banyak tentang masalah ketenaga kerjaan salah satunya kan ya. Banyak PHK juga, banyak juga yang menuntut tentang undang-undang itu tadi dirubah. Pak. Bagaimana Bapak sebagai anggota dewan menanggapi ini? Sementara sekarang ini lapangan pekerjaan kayaknya susah nih Pak. Curhat dikit Pak ya. Iya. Ya, itu tadi kalau bicara soal upah, kita kan memberikan juga masukan kepada gubernur supaya upahnya bisa disesuaikan. Artinya upah itu harus betul-betul dihitung dengan baik. Upah regional dan upah di kabupaten kota. Itu harus benar-benar dihitung supaya tidak ada satupun tenaga kerja kita yang kemudian keberatan dengan hal tersebut. Nah memang akhirnya gubernur kepingin meng-up contohnya upah itu ya. Tapi beliau juga terbatas dari
petunjuk yang dibuat oleh menteri contohnya begitu. Menteri contohnya "Oh, ini hanya boleh naik 5% ya atau maksimal 10%. Gubernur tidak boleh melewati angka itu. Jadi berarti kewenangannya di UMP. Dia iya Gak bisa juga melompat. melompat nggak bisa. Seringkali jadinya nanti jadi sebuah persoalan lagi kan. Benar. Pak Ojol kemarin itu Iya. Pak yang mau orasi di depan kantor gubernur kemarin. Nah, itu sekarang kan isunya lagi dibawa ke DPR RI untuk dibuatkan undang-undang. Ya kan? Jadi sehingga kalau di sini kita sebelum ada payung hukum undang-undangnya di pusat, kita tidak bisa membuat di sini. Benar. Karena nanti kalaupun kita berani-berani membuat, contohnya karena desakan rakyat lah, karena kita mengasihi rakyat kita. Kita buat undang-undang. Besok itu nanti bakal diuji ke MK atau tiba-tiba besok DPR RI membuat undang-undang atau besok menteri membuat peraturan menteri, lalu dihajarnya lah peraturan daerah yang kita buat, akhirnya selesai jadinya. Karena karena membuat peraturan daerah itu kan Pak Peter butuh biaya. Iya. Itu menghabiskan biaya yang besar untuk sebuah karena kita harus membuat ujiannya, kita minta pendapat ahli, minta pendapat dari universitas tertentu untuk memberikan masukan, itu kan dibayar. Tidak ada yang gratis kan. Nanti tiba-tiba ujung-ujungnya besok kata menteri, wah ini mesti revisi nih, nggak sesuai dengan payung hukum yang di atas. Udahlah, sayang lagi duit kita. Benar. Iya, kita memang berkehendak supaya sebenarnya begini, kita lebih sarankan ke pusat ya. Mereka kalau benar-benar menghitung, benar-benar mempelajari isu-isu terkini di masyarakat, sehingga sebelum isu terkini itu mencuat di publik, di media, pemerintah sudah punya bahan untuk menangkis itu. Seringkali begini, pemerintah itu terlambat, isu itu duluan muncul ke publik, baru pemerintah kelabakan untuk mengkanter. Viral dulu. Viral media dulu. sosial baru. Jadi seharusnya pemerintah jangan seperti itu cara kerjanya. Khususnya pemerintah pusat lah ini kita. Karena mereka yang punya kewenangan lebih besar untuk mengatur kan. Maksudnya mana nih Bappenas kita? Mana staf-staf menteri, staf-staf presiden, bidang ini, bidang itu. Harusnya mereka yang ini ada isu yang sedang bergerak ini. Kita harus buatnya begini begitu. Jadi sebelum itu mencuat sudah didinginkan dulu. Oh, ini pemerintah sedang menyiapkan gitu. Kalau bisa besok langsung buat impresnya, kepresnya. Jadi sehingga aman gitu. Ada undang-undang ini payung hukumnya. Betul. Ya, Kak, sebelum berakhir dialog ini, kira-kira ke depan tantangan apa yang paling prioritasnya atau dilihat oleh anggota dewan terhadap Sumatera Utara? Tantangan terbesar kita anggaran, Pak. Kita berdoa sajalah buat Pak Gubernur supaya beliau bisa melakukan lobby ya ke Ya, berarti kementerian. hubungannya investor. Salah satunya salah satunya kalau kita bicara bagaimana PAD kita digenjot lagi, betul. Ya, dicari sumber-sumber yang kemudian bukan justru menyasar rakyat kecil ya, Iya. tapi menyasar sumber-sumber yang lebih besar kan, kayak tambang kita ada, begitu kan, ada perusahaan-perusahaan besar yang mesti kita genjot mereka agar jangan terlambat atau jangan gagal bayar atau jangan menipu, menghitung benar-benar lah pajak kita. Saya mengusulkan kemarin nih, ini tantangan buat gubernur. Kemarin saya pernah bawa juga di Banggar nih. Kenapa kita nggak niru Jawa Barat aja sih, ya kan? Soal pajak kendaraan. Jawa Barat itu mereka gubernurnya menggratiskan pajak yang mati dari 2024 sampai ke bawah. Ya kan? Dan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar pajak. Karena daripada dia mengingat 10 tahun belum bayar, ya kan? Takut dia. 300 kalau kendaraan roda 2 aja lah. 300 kali 10 kan udah 3 juta, Pak. Lah mending dia pikir, udahlah saya kasih DP sepeda motor baru aja kan udah. Ya. Jadi mending gratis kan, nanti kita dapat efek
domino yang luar biasa dan itu dialami oleh Jabar. Tapi persoalannya Pak, rakyat mau bayar, tapi pelayanannya gimana? Nah, itu seiring mesti diperbaiki. Seiring. Mau bayar pajak negaranya susah. Banyak lo mau ngasih duit tapi sulit gitu. Nah, itu seringkali juga kita pernah saya usulkan gitu ya. Soal KTP lah ini contoh. Nah, seringkali bermasalah di KTP. Mbak Desi contohnya beli kendaraan Benar. punya orang lain tapi belum dibalik nama kan. Jadi mesti cari KTP orangnya entah udah mati entah nggak tahu. Nah, makanya saya dengar sekarang yang mau balik nama gratis, Bang. katanya. Iya, jadi nggak usah daripada ribet cari KTP, mending sekalian balik nama. Cuma persoalannya ditambah yang paling susah kalau sudah ada tunggakan di belakang. Karena di Sumatera Utara yang gratis itu masih denda pajak. Pajaknya mesti dibayar. Nah, itu. Kalau dibuat seperti yang saya sarankan, saya percaya PAD kita akan nambah. Oke, baik. Sebagai closing statement nih Pak, waktu kita sudah berakhir. Sudah jam 3. Apa yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa khususnya masyarakat semua? Baik, ini buat pendengar Kardopa dan masyarakat Sumatera Utara. Yang pertama, jangan segan-segan datang ke DPRD. Semua sekarang DPRD itu kalau saya tidak salah punya media sosial. Chatting aja di media sosialnya, gitu. Kalau tidak punya WA, chatting di media sosial. Atau kalau saya bisa aja chatting saya berkat Loli. Saya sering mendengar keluhan bukan malah dari dapil saya, Mbak Desi. Kadang Karo, Tapanuli, sampai ke Labuhan Batu sana. Bahkan ada yang chatting saya begitu, datang malah bertemu khusus kami cari Pak Berkat. Loh, ada kan DPR-mu di sana? Enggak, saya mau ketemu dengan Pak Berkat. Mungkin karena sering dia lihat saya di media sosial kan, di TikTok Berkat Loli atau Facebook Berkat Loli, sering melayani semua keluhan masyarakat di berbagai daerah. Jadi akhirnya ya udah Pak Berkat aja deh daripada kita cari yang lain pusing kepala kita belum tentu ketemu kan? Begitu. Jadi saya pikir rahasia untuk bisa bertemu dengan DPR itu tadi semua platform media sosial kejar. Kemudian kalau ketemu di jalan samperin, stop. Dan yang kedua dan yang ketiga, makanya kalau pemilu itu masyarakat harus memilih Bener. yang benar dan yang akan terpilih. Kan banyak calon, tapi belum tentu terpilih kan. Makanya bijaklah dalam menentukan ya, jadi sehingga ketika ada persoalan nggak repot mencari DPR kabupaten karena yang kamu pilih pasti menang. Nggak repot mencari anggota DPR provinsinya untuk ketemu karena yang kamu pilih pasti menang atau ke DPR RI. Nah, jangan nanti nyalahin DPR salah, DPR salah. Kemarin aja dia nggak milih gitu. Dia teriak menyalahkan DPR. Kemarin dia belum tentu milih. Kan Aku gitu. cuma 5 tahun sekali datang. Nah itu atau DPR-nya juga Kerjanya duduk-duduk aja. Cuman ini sebenarnya itu sudah paradigma lama. Itu paradigma lama. Kalau DPR, saya banyak melihat kawan-kawan sekarang ya, kalau ada DPR punya media sosial, berarti dia kerja tuh, Aktif ya. aktif dia. Tapi kalau ada DPR tidak punya media sosial, berarti ini silent ini. Silent treatment dia. Nah, makanya di sini kita sudah saling mengingatkan kawan-kawan, ayo bermedia sosial aja, supaya mereka tahu bahwa kita betul kita kerja. Gitu. baik. Jadi itu aja yang disampaikan tadi Pak. Ya, tentu kita berharap teman-teman di pemerintah juga kalau tidak mau berhadap-hadapan dengan DPR, tidak mau dikritik oleh DPR terhadap kinerjanya, ya wong kerja baik-baik. Kalau udah baik-baik kerjanya, udah pasti kita tidak kritik. Para pengusaha juga kita berharap kerja baik-baik, bayar pajak, kemudian para pekerjanya dilindungi, disejahterakan. Pasti nanti pekerja itu tidak lagi demo ke sini. Ngapain lagi mereka demo? Kalau udah sejahtera, ya kan? Jadi kita berharap kepada semua pengusaha untuk betul-betul lah melakukan kewajibannya, baik kepada pemerintah, baik juga kepada pekerjanya. Saya yakin nggak ada demo, selesai. Jadi malah nanti kita yang, aduh kapan lagi kita di demo ini ya? Kok nggak ada demo? Gitu.
Tunggu. Oke, baik, terima kasih Pak berkat waktunya, karena waktu kita sudah habis, sudah jam 3 sore. Semoga apa yang kita bahas ini, masyarakat juga jadi tahu nih kerjanya Dewan itu seperti apa, anggota Dewan, kerjanya DPRD Sumatera Utara itu bagaimana menanggapi aspirasi rakyat yang masuk gitu ya. Terima kasih juga untuk pendengar Kardopa dimanapun berada, kita harus akhiri kebersamaan kita di program Duduk Bareng Parlemen. Saya Desi harus pamit, Pak Peter juga pamit, sampai ketemu lain waktu. Yang pastinya acara ini terselenggara atas kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga Kardopa Digital. Kita harus pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Duduk Bareng Parlemen, sebuah acara yang dipersembahkan hasil kerjasama antara Radio Kardopa dengan Humas DPRD Sumatera Utara.